Obat ria dan cara pengobatan hati. Bisa diketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa ria dapat membatalkan amal, penyebab kemurkaan Allah, dan termasuk penghancur yang terbesar. Dengan sifat yang seperti ini, maka kita mesti menyingsingkan baju untuk menyingkirkannya. Harus berusaha dan bertanggung jawab. Tidak akan ada kesembuhan kecuali dengan meminum obat yang sangat pahit. Mujahadah adalah hal yang harus dilakukan orang setiap hamba, sebab bayi diciptakan dalam keadaan lemah, tidak mampu membedakan, matanya selalu menatap orang lain dan banyak maunya. Lalu ia melihat orang berbuat sesuatu pamrih kepada yang lainnya sehingga ia suka berbuat seperti itu. Lalu rasa pamrih tertanam dalam jiwanya sehingga ia tidak mampu untuk memadamkannya kecuali dengan perjuangan yang keras dan memerangi kekuatan syahwat. Tidak seorang pun yang tidak memerlukan mujahadah, akan tetapi terasa berat di awalnya dan terasa ringan di akhirnya. Dan dalam mengobatinya terdapat beberapa tingkatan. Pertama, mencabut akar dan dasarnya yang menjadi sumber pertumbuhannya. Kedua, menangani apa yang terlintas darinya secara langsung. Tingkatan pertama, mencabut akar-akarnya dan memberantas habis dasar-dasarnya. Dasarnya adalah cinta kedudukan dan prestis. Jika hal ini dirinci, maka dapat dikembalikan pada 3 hal dasar, yaitu kelezatan sanjungan, lari dari rasa sakit celaan, dan tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Bukti bahwa ria itu menjadi karena beberapa sebab, dan inilah yang membangkitkan ria. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa bahwa seorang badui bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang yang berperang dengan kesombongan maksudnya? Ia takut dicela dan direndahkan karena kalah perang. Bagaimana seseorang berperang untuk mendapatkan kedudukan, untuk mencari kelezatan, gengsi dan penghargaan dalam hati orang lain? Bagaimana seseorang berperang untuk mendapatkan sanjungan?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah senantiasa tetap tinggi, maka ia berada di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man ghaza la yabaghi illa yaqala falahu manawa." Barang siapa berperang hanya untuk mendapatkan harta rampasan, maka ia mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat An-Nasai. Ini adalah isyarat kepada ketamakan. Terkadang ia tidak menginginkan sanjungan dan berambisi kepadanya, akan tetapi khawatir terhadap celaan. Seperti dikatakan orang bakhil, maka dia bersedekah dengan harta yang sedikit agar tidak dibilang bakhil, walaupun ia tidak mengharapkan pujian karena orang lain mendahuluinya. Atau seperti seorang pengecut di antara para pemberani, ia tidak lari dari peperangan karena takut diremehkan. Ia tidak mengharapkan pujian karena yang lain telah menyerang musuh dalam barisan pertempuran. Akan tetapi ketika putus asa dari sanjungan, ia tidak suka diremehkan. Dan seperti seseorang di antara orang yang melaksanakan salat malam, lalu dia juga sholat beberapa rakaat sehingga tidak dicela sebagai orang malas. Terkadang orang mampu untuk bersabar dari kelezatan sanjungan, tetapi tidak bisa sabar terhadap sakitnya celaan. Karena itu, terkadang orang tidak memberikan jawaban pertanyaan tentang sesuatu yang diinginkan, takut dianggap bodoh, atau memberikan fatwa tanpa landasan ilmu dengan mengaku mengetahui hadis, padahal ia tidak mengetahuinya. Semua hal itu bentuk kehati-hatian dan dari sanjungan. Ketiga, hal ini adalah yang menggerakkan seseorang hamba untuk bersikap ria. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika manusia bermaksud untuk melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu, maka ia mengira bahwa hal itu baik, bermanfaat dan nikmat baginya, baik itu berupa keadaan maupun harta benda. Jika ia mengetahui bahwa hal tersebut membuat keadaan nyaman tetapi mengganggu keuangan, maka dengan mudah ia dapat mengesampingkan keinginannya. Sebagaimana kalau dia mengetahui bahwa madu itu enak, tetapi dia tahu bahwa madu tersebut mengandung racun, maka ia akan berpaling darinya.
Demikian pula lah cara mengesampingkan keinginan, yaitu dengan cara mengetahui bahaya yang ada di dalamnya. Walaupun seorang hamba mengetahui bahaya riya, berikut akibat yang ditimbulkannya seperti merusak kemurnian hatinya, akan terhalang untuk mendapatkan taufik kedudukannya di akhirat di hadapan Allah. Juga sesuatu yang akan menimpanya seperti siksa yang berat, kemurkaan yang keras, dan kehinaan yang nyata. Karena itu, siapa yang menghadirkan di dalam hatinya gambaran akhirat berikut kenikmatan-kenikmatannya dan kedudukan yang tinggi di mata Allah, niscaya ia akan menganggap remeh apa yang berkaitan dengan makhluk dalam kehidupan yang di dalamnya banyak terdapat halangan dan gangguan. Dengan demikian, terkumpullah segala perhatian dan hatinya mengarah kepada Allah dan terbebas dari kehinaan riya dan pengaruh pandangan makhluk. Kemudian terpancar dari keikhlasannya cahaya pada hatinya, melapangkan dadanya dan terbuka baginya hal-hal yang tersembunyi yang dapat menambah kerinduannya kepada Allah dan kehinaannya terhadap makhluk, meremehkan dunia dan mengagungkan akhirat. Jatuhlah kedudukan makhluk dari hatinya, terhapus darinya